Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Azwan dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Di sini saya akan membahas tentang tugas teknik fasilitasi yang diampu oleh Bapak Asrwari Misda. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama. Menurut Indet, pemimpin memberikan informasi tentang isu, masalah, atau rencana tentang perusahaan kepada semua staf. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Ciri-cirinya itu, yang pertama ada budaya diskusi yang terbuka dan jujur, yang kedua menumbuhkan kepercayaan diri, yang ketiga itu penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Selanjutnya ada kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama itu peningkatan produktivitas tim. Mereka akan lebih cenderung produktif ketika mempekerjakan dan suara mereka dihargai. Selanjutnya melahirkan tenaga kerja yang kreatif. Segala macam ide dan gagasan dapat memfasilitasi lahirnya pemikiran-pemikiran out of the box dan berbagai cara baru yang inovatif untuk berkolaborasi. Selanjutnya meningkatkan loyalitas karyawan. Setiap anggota berkesempatan untuk ikut serta menentukan kesuksesan masa depan perusahaan. Loyalitas akan meningkatkan referensi karyawan, mengurangi turnover. Selanjutnya menciptakan tim yang kuat. Tim yang kuat kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu bersama untuk membahas keputusan dan bekerja dengan pemimpin. Itu kan awak. Kekurangan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, ada pengambilan keputusan dapat berjalan alot. Gaya kepemimpinan partisipatif mungkin tidak efisien karena proses pengambilan keputusan dapat berjalan alot dan lambat. Yang selanjutnya, konflik datang dari anggota yang tidak didengar. Konflik dan masalah antar anggota jika ada yang merasa pendapat mereka tidak didengar atau dihormati. Tidak cocok kala terjadi krisis. Gaya kepemimpinan partisipatif juga tidak efektif digunakan dalam keadaan krisis karena proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Dan selanjutnya indikator kepemimpinan partisipatif. Yang pertama itu harus ada komunikasi, yang kedua kerjasama, ketiga keterlibatan bawahan, yang keempat pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tim karena merasa pekerjaan dan suara mereka dihargai. Yang kedua, mendorong solusi atau ide yang kreatif dan berbagi pemikiran dan cara baru yang inovatif. Selanjutnya, menumbuhkan loyalitas karyawan sehingga meningkatkan referensi karyawan dan mengurangi turnover. Selanjutnya, mengurangi persaingan dan meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, kesimpulan. Gaya kepemimpinan partisipatif itu menekan pada tingginya dukungan dan pembuatan keputusan dan kebijakan, tetapi sedikit pengarahan. Gaya kepemimpinan yang tinggi, dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai partisipatif karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar-menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dibandingkan
gaya kepemimpinan yang lain. Kepemimpinan partisipatif membuat hubungan antara pemimpin dan karyawan lebih dekat karena pemimpin tersebut bertujuan langsung ke dalam aktivitas organisasi dan tidak hanya memberi perintah saja. Pemimpin yang menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan untuk mencoba memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Baiklah, selanjutnya video yang kedua atau pembahasan yang selanjutnya tentang penguatan jaringan komunikasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya, menjalin komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita jangan memotong pembicaraan orang. Yang ketiga itu memberikan perhatian penuh. Yang keempat, memberikan respon. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan tujuan manusia berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, ide, fakta, pendapat, dan perasaan dari suatu orang ke orang lain. Semua orang pasti menggunakan fungsi komunikasi ini. Fungsi komunikasi berlaku di tiap kegiatan komunikasi seperti antar individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, komunikasi orang Melayu. Komunikasi disadari oleh setiap kelompok masyarakat di jagat, termasuk komunikasi Melayu, sebagai instrumen terpenting dalam membangun hubungan, memelihara harmoni sosial, dan menjaga kelangsungan hidup bersama di antara mereka. Tidak ada masyarakat tanpa komunikasi, karena kehadiran kehidupan bersama masyarakat adanya hubungan satu dengan yang lain, diikat oleh komunikasi. Dalam khazanah pemikiran orang Melayu, komunikasi tampaknya menjadi sendi dalam membangun kehidupan bersama. Orang Melayu lebih suka mendahulukan cara berkomunikasi dalam mengembangkan hidup dan menghargai beragam masalah daripada cara kekerasan yang dianggap tidak cerdas dan tidak beradab. Cara berpikir semacam ini tampak nyata dalam beragam kearifan lokal masyarakat Melayu yang terpresentasikan dalam berbagai peribahasa dan ungkapan. Selanjutnya, norma-norma komunikasi yang baik dalam masyarakat Melayu. Pada masyarakat Melayu, aturan-aturan atau norma-norma komunikasi banyak muncul dalam bentuk ungkapan dan peribahasa apabila kita menggunakan entry yang disusun. Pakar budaya Melayu Tenas Effendi terdapat 7.055 ungkapan peribahasa terkait norma. Akan tetapi apa yang ditulis Tenas juga ternyata belum mencangkup keseluruhan peribahasa Melayu yang ada. Misalnya apabila kita bandingkan buku Effendi dengan buku yang ditulis Caniago dan Pratamaka. Terdapat lebih dari 1.200 entry yang tidak tercakup dalam buku Effendi. Belum lagi kita menambahkan buku-buku peribahasa Melayu dari Ahmad Samsudin dan buku-buku kamus istimewa peribahasa Melayu dari Abdul Hussein. Apabila semua buku tersebut digabungkan, maka secara keseluruhan diperkirakan terdapat lebih dari 9.000 ungkapan dan peribahasa
yang besar dalam lingkupan etnik Melayu. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau lambang yang melibatkan dua person atau lebih yang terdiri atas pengirim, komunikator dan penerima. Komunikan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama mengenai masalah atau persoalan masing-masing pihak. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai makna hakiki komunikasi, yaitu suatu proses interaksi yang di dalamnya terdapat maksud saling melengkapi, memperbaiki dan memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh personil terlibat dalam komunikasi tersebut. Dengan demikian, dapatlah kita pahami. Selanjutnya, tugas yang terakhir, yang ketiga, yaitu membangun tim efektif. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya, atau tim that's able to exceed their purpose. Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan suatu tujuan yang jelas. Selanjutnya, tahapan membangun tim efektif. Pertama ada forming, tahap pembentukan tim. Di sini peran pemimpin sebagai coach sangat penting. Yang selanjutnya storming, tahap pembentukan aspirasi. Pemimpin harus bersikap independen terhadap perbedaan pendapat dengan anggota tim. Selanjutnya norming, tahap pembentukan aturan. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah berkolaborasi, mempertahankan, saling mempercayakan antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya, peran tim fasilitasi. Yang pertama itu membantu perusahaan memberikan penjelasan detail mengenai pelaksanaan program. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menyinergikan kegiatan perusahaan pada perusahaan yang berminat. Selanjutnya, memfasilitasi perusahaan yang akan berkontribusi dalam program terkait. Seleksi pihak ketiga yang akan menerima atau ikut mengelola pendanaan, namun dilakukan perusahaan sendiri secara langsung pada pihak ketiga. Selanjutnya, pembagian tugas yang jelas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim memiliki arahan atau petunjuk tentang apa yang harus dikerjakannya. Pembagian tugas yang jelas juga dapat digunakan untuk memastikan semua hal yang harus dikerjakan dapat diselesaikan. Yang berikutnya, tip membangun tim efektif. Yang pertama itu, tetapkan tujuan tim. Mereka memahami apa yang Anda inginkan sebagai seorang pemimpin tim. Yang kedua, kepemimpinan. Tim masih dapat berjalan efektif meskipun saat pemimpin berada di tempat kerja maupun tidak. Selanjutnya, rancangan pekerjaan. Desain pekerjaan dapat berupa rincian tugas dan pembagiannya, memberikan skala prioritas serta timeline. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan sharing skill antara anggota tim dengan memberikan kontribusi yang berbeda-beda dari setiap anggota tim pada pekerjaannya. Selanjutnya, koordinasi kerja. Koordinasi adalah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Secara etimologis, koordinasi adalah kegiatan menertibkan, mengatur, atau menciptakan seluruh hal
berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Selanjutnya kesimpulan. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil. Dalam artian berhasil mencapai tujuan, atau teams that are able to achieve their purpose. Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Demikianlah ketiga video yang saya sampaikan. Jika ada salah dan silaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.